Pemenang dari Diploma Excellence Season 14 ini Challengers bagaimana mereka harus berjalan sendiri, membawa sebuah pesan yang menjadi tujuan ketika mereka memulai, yang menjadi purpose awal yang mereka jaga hingga sampai di tujuan. Entrepreneurship is a lonely journey. Selamat pagi, selamat hari Sabtu kepada Sobat MA yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kembali lagi di salah satu agenda acara yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh kampus yang ada di Indonesia, yaitu adalah Mark+ Goes to Campus. Di episode sekarang ini kita telah memasuki episode 108, dan perkenalkan nama saya Yegi Eslanita yang akan menemani Sobat MI selama 90 menit ke depan. Dan seperti biasa nih rekan-rekan sekalian, Mark+ Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovations, entrepreneurship, dan juga leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, hari ini, pagi ini telah hadir juga beberapa narasumber atau pembicara yang akan mengisi sesi di pagi hari ini. Yang pertama, saya izin menyapa terlebih dahulu dari Mark+ Institute nih ada Mas Giovanni Alexander selaku Senior Product Manager of Mark+ Institute yang nanti akan memberikan materi dan juga memoderatori sesi diskusi dengan kampus. Mas Giovanni, apakah sudah hadir, Mas? Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini, Mas? Baik. Selamat pagi. Sudah siap ya, Mas, ya, hari ini? Siap. Oke, siap. Nanti kita kembali lagi ya, Mas, ya. Oke, selanjutnya saya juga ingin menyapa beberapa narasumber yang telah secara spesial kami undang pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Jainuddin Ahmad, SE, MMMPD, selaku Direktur dari Politeknik LP3I Jakarta yang telah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Dr. Andes Jainuddin, bagaimana Pak kabarnya? Selamat pagi Sehat Mbak selalu, Pak? Yegi, sehat selalu Mas Gio, salam semuanya. Iya, terima kasih Bapak sudah hadir pada pagi hari ini ya Pak ya, semangat pagi terus ya Pak ya. Semangat pagi. Oke, baik. Nanti kita akan kembali lagi nih ke Bapak Dr. Andes Jainuddin. Ya. Nanti kita akan ada sesi diskusi lanjutan bersama Bapak ya, Pak ya. Dan Siap. saya izin memanggil, terima kasih Pak. Dan saya juga izin memanggil pembicara yang tidak kalah menariknya, yaitu telah hadir Mbak Nurdini Prihastiti selaku founder dari Damakara, dan juga beliau adalah alumni dari DSC tahun 2023. Selamat pagi Mbak Nurdini. Saya panggil Mbak Nurdini nih, apa Mbak Dini nih? Boleh, Dini boleh Mbak. Oke, Mbak Dini ya, biar lebih akrab ya hari ini ya. Boleh, boleh. Terima kasih banyak Mbak Oke. Yegi untuk kesempatannya bisa menyapa teman-teman hari ini. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mas Giovanni Oke. dan Pak Zain. Salam Terima kenal kasih. juga Mbak Dini. Oke, siap. Terima kasih. Sehat selalu ya Mbak Dini ya. Nanti kita akan kembali lagi ke sesi Mbak Dini setelah nanti sesi materi dari Mas Giovanni. Nah, sebelum kita mulai nih Sobat MI, kita akan masuk dulu ke sesi yang ditunggu-tunggu juga, yaitu highlight dari MGTC di episode sebelumnya. Dan berikut adalah video highlightnya. Kita juga perlu punya spirit entrepreneurship, jadi kemampuan untuk dalam tanda kutip menjual solusi kita kepada stakeholder kita gitu ya. Ya ini penting supaya kita bisa punya spirit yang lebih tepat lagi untuk menghadapi perubahan-perubahan yang sangat dinamik nanti ketika mahasiswa kita lulus. Bagaimana bisnisnya itu diposisikan di pasar? Karena tadi teman-teman udah ngerti segmentasinya seperti apa, next-nya adalah di positioning-nya. Caranya gimana untuk bisa menentukan positioning-nya? Kunci pertamanya adalah teman-teman harus menganalisa kompetitor. Di sini ada high quality, kemudian ada high price, ada low quality, kemudian ada low price. Biaya untuk hilirisasi teknologi itu disiapkan oleh kampus jauh berlipat-lipat lebih besar dibandingkan
penelitian fundamental maupun penelitian terapan. Tapi kalau kita di Indonesia rata-rata kampus itu masih, ini saya tidak menuding kampus, tapi rata-rata masih di fundamental dan penerapan. Jadi kalau dikatakan berapa biaya penelitian kampus, misalnya disiapkan 50 miliar, itu 40 itu masih berada di fundamental dan terapan. Kurikulum yang kita bangun khususnya di kewirausahaan itu ya Maranatha Holistic Entrepreneurship Education. Jadi holistic itu mencakup soft skill-nya ada, gitu ya, daya juang, kemudian kemampuan berkomunikasi, gitu ya, konfliknya, bagaimana mengatasi konflik. Nah, Sobat MI tadi kita udah lihat video highlight dari episode sebelumnya. Nah, hari ini juga kita akan mengupas kira-kira bagaimana sih penerapan dari CIEL di kampus-kampus yang ada di Indonesia, di mana hari ini telah hadir juga dari Politeknik LP3I Jakarta. Namun sebelum kita membahas ke sana, kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu akan dibawa oleh Mas Giovanni Alexander, yang akan memaparkan materi mengenai Entrepreneurial Marketing for Campus Development. Kepada Mas Giovanni, waktu sudah tepat, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Yegi. Mungkin selamat datang juga Pak Zain dan Mbak Dini. Terima kasih udah join di acara kami. Mungkin sebelum kita ingin kenalan lebih jauh dengan LP3I, dengan Mbak Dini, mungkin saya akan memaparkan sedikit tentang apa sih konsep CIEL yang mungkin di sini teman-teman bisa terapkan ataupun nanti bisa membuat inspirasi bagi universitas menjadi lebih baik. Nah, mungkin saya datang dari kegelisahan saya dulu nih, teman-teman. Saya tambahkan kemarin, saya diminta untuk membuat soal ujian untuk mahasiswa magang di tempat kami di Makplus. Terus kemudian saya ingin membuat tes apa ya? Terus saya berpikir hampir sejam, 2 jam, kemudian saya menemukan pendapat. Ternyata semua alat tes yang tadi saya sudah buat bisa diselesaikan oleh AI. Jadi saya mikir, saya bingung, saya harus buat alat tes seperti apa ya? Apalagi terakhir juga teman-teman kita di UI dibilang mengerjakan SIMAK UI menggunakan AI. Dan apalagi alat tes kita nih yang saya buat cuma 2 jam. Terus saya coba deh tanya ChatGPT, ada nggak sih alat tes yang nggak bisa dikerjakan oleh ChatGPT? Dia pun juga bilang, sebenarnya semua tuh bisa, tapi ada yang sulit untuk dikerjakan, yaitu fokusnya kepada hal yang praktis, real world scenario, dan yang membutuhkan critical thinking dan kreativitas. Dan mengaplikasikannya, waktu itu kebetulan saya nyarinya SEO, jadi diaplikasikan ke SEO knowledge. Akhirnya saya dapat nih sebuah alat tes yang cukup bisalah dikerjakan, yaitu adalah mereka kerjakan tes SEO-nya menggunakan ChatGPT. Yang saya tanyakan adalah bagaimana sih mereka memproses mendapatkan jawaban yang dihasilkan lewat ChatGPT. Nah, itu akhirnya saya tes bukan lagi bagaimana yang membuat secara requirement atau menghafal, tapi adalah bagaimana sih mereka menjelaskan proses yang mereka sudah buat. Nah, makanya itu kalau kita lihat nih di Indonesia, faktor SDM kita nih terbilang rendah untuk di bidang ASEAN. Apalagi misalnya teman-teman lulusannya misalnya kayak Singapura ranking 1, Malaysia ranking 2, Thailand ranking 3, dan Indonesia ranking 4. Jadi emang kualitas di Indonesia ini cukup rendah. Kenapa? Beberapa mungkin kalau saya belajar dari SD atau SMP atau SMA, kita masih fokusnya adalah menghafal, belum mengerti ataupun belum melakukan yang namanya analisis terhadap sebuah kasus ataupun kenapa sih hal ini terjadi, masih kita bilang, oh kalau kamu mau mengerjakan ini, hafalin aja rumusnya ini, gitu. Tapi nggak dikasih tahu kenapa rumus ini bisa diterapkan. Atau enggak, kenapa sih kita harus belajar kalkulus, tapi tidak pernah dipraktekkan di dunia kerja. Apa sih manfaatnya bagi kita? Jadi masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Makanya di tahun 2023 dan tahun sampai 2027, ada beberapa skill yang kita butuhkan, yaitu kita membutuhkan pelajaran yang bisa berpikir secara analitikal, kita membutuhkan pelajaran yang bersifat lebih kreatif, dan fokus lebih ke service dan customer service, ini tambah dengan marketing dan media. Dan terakhir, bisa kita bekerja sama dengan orang lain. Nah, salah satu yang bisa diterapkan bagaimana sih untuk kita bisa menghadapilah challenge-challenge dari AI yang dihadapi oleh mungkin teman-teman kampus dan kita juga mengalaminya. Kemarin saya juga ngambil course e-learning, kebetulan karena waktu saya terbatas, saya skip materinya
Kemudian saya langsung mengerjakan menggunakan ChatGPT dan langsung lulus dan mendapatkan nilai 100. Padahal itu semua ChatGPT yang menjawab. Nah, jadi makanya saya pikir ke depan ini kita tidak bisa lagi membuat soal dengan pilihan ganda ataupun apa, karena semua bisa dihasilkan lewat ChatGPT. Nah, jadi ada sebuah metode yang sedang kita kembangkan, yaitu adalah case method, di mana kita akan diberikan sebuah studi kasus, bisa beberapa halaman, dan diberikan tentang situasi dan bagaimana sih orang-orang dalam case itu bisa menyelesaikannya, dan mahasiswa akan diberikan sebuah pertanyaan untuk menjawab. Nah, karena itu hasilnya akan lebih efektif, 41% lebih efektif dalam mengembangkan problem solving. Jadi mereka akan diajak berpikir step by step dalam menentukan apa sih problemnya dan bagaimana bisa menjawab masalah tersebut. Dan 49% lebih efektif dalam mengembangkan interpersonal skill dibandingkan teman-teman kita yang lain. Nah, mungkin saya juga punya kegelisahan di saat ini banyak teman-teman kita yang mereka lebih individualis dalam mengerjakan sesuatu. Apalagi sejak saat COVID, orang susah bersosialisasi, jarang ke kampus, sehingga mereka lebih cenderung individualis. Malah tidak jarang beberapa kuliah yang saya temui, mereka lebih cenderung menyingkirkan mungkin orang-orang yang tidak sepemikiran ataupun tidak sekompetensi dengan mereka. Jadi mereka sudah sekarang berani nih, misalnya dulu ada teman kelompok kita yang misalnya tidak mengerjakan, kita masih tidak enak nih dalam kita mau nggak ya nulisin namanya. Nah, sekarang ini anak-anak lebih individualis, begitu ada anak tidak mengerjakan langsung dicoret dalam kasusnya. Jadi dengan case method ini kita diajak untuk bekerja sama dengan teman-teman yang lain untuk menyelesaikan sebuah case atau problem solving. Dan 36% lebih efektif dalam mengembangkan self-awareness. Jadi dalam kasus tersebut akan banyak bagaimana ya konflik batin yang dialami oleh oleh seorang CEO, kenapa dia berpikir seperti itu, kenapa dia berpikir seperti itu. Misalnya di sebuah kasus yang terkenal juga tentang eh, seorang tambang di mana tuh terjadi gempa bumi dan akhirnya tambangnya tertutup. Nah, akhirnya seorang CEO suruh memilih apakah dia harus menyelamatkan orang di dalam atau dia harus mengeluarkan cost jutaan dolar untuk mengeluarkan orang itu tersebut ke dalam. Sehingga kita dilatih untuk berpikir bagaimana sisi self-awareness-nya, bagaimana di sisi keluarga, bagaimana dengan sisi perusahaan, bagaimana dengan sisi stakeholder, customer, dan lain-lain. Jadi kompleksitasnya pun juga lebih besar, sehingga hal-hal ini juga sulit untuk dijawab oleh ChatGPT. Nah, jadi makanya pun banyak sekali manfaat untuk mahasiswa, dosen, dan perusahaan. Nah, makanya itu kita juga perlu mengembangkan bukan hanya tadi menjawab case, tapi kita juga mengembangkan mahasiswa dari sisi yang namanya creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership. Di mana creativity kita akan belajar bagaimana mengembangkan studi kasus, bagaimana kita akan belajar menyelesaikan masalah dari sudut sisi yang lebih kreatif, bagaimana kita melakukan branding yang lebih kreatif, dan kita juga bisa melakukan pembelajaran dengan cara yang lebih inovatif, yaitu melalui case teaching method. Terus kemudian kita juga bagaimana mendorong mahasiswa untuk memiliki entrepreneurship mindset. Kemudian saya juga menyarankan untuk setiap universitas bukan mendorong mahasiswa untuk menjadi seorang entrepreneur atau pebisnis, tapi mereka mempunyai sikap yaitu entrepreneurship, yaitu entrepreneur itu tidak mudah menyerah, berani mengambil risiko, terus kemudian juga berani berkolaborasi, sehingga ketika mereka pun bekerja di perusahaan, mereka memiliki sikap tersebut. Ketika diberikan tanggung jawab oleh atasannya, bukan menolak karena ini bukan job desk saya, tapi mereka melihat, jika saya berani mengambil risiko ini, maka manajer saya berani mempercayakan hal itu kepada saya. Jika saya sukses, maka mungkin saya akan mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan yang lebih cepat dibandingkan teman-teman saya. Yang terakhir adalah leadership, bagaimana kita bisa menjadi seorang leader di kampus, ya mungkin bisa jadi dari ketua kelas, dan lain-lain. Karena juga kita menangani seorang startup juga, di mana startup ini karena pertumbuhannya sangat cepat, mereka kekurangan sifat-sifat seorang leader. Jadi mereka mengangkat seorang leader bukan karena mental seorang leader, tapi karena performance. Sehingga ketika mereka menjadi leader pun, mereka hanya mungkin tidak mengembangkan pegawai atau timnya dengan lebih baik, tapi mungkin hanya mengerjakan pekerjaannya dengan lebih banyak saja. Nah, karena itu
uh, cara mengajarnya pun juga kita bisa mengembangkan, yaitu menggunakan tadi case method. Jadi sebelum kelas, kita bisa mengajak mahasiswa untuk membaca studi kasus gitu. Mungkin saya juga pernah belajar dengan case method ini, H-1 atau H-7 saya disuruh bikin rangkuman, saya suruh menjawab soal dan lain. Tujuannya adalah untuk student bisa siap membaca kasus tersebut dan mempersiapkan pada besoknya. Dan kemudian pada saat hari H, dosen menjadi fasilitator, bukan lagi mengajarkan konsep, tapi memberikan case kepada mahasiswa supaya mahasiswa bisa lebih kreatif dalam memecahkan case, bisa lebih kreatif membaca case, terus kemudian juga bisa mengambil resiko dalam menjawab pertanyaan. Apakah case ini mudah? Tidak, tentu saja tidak mudah. Karena ketika rekrutmen kita di Makpres, kita memberikan case, mungkin saya bilang dari 5, ada 2 anak yang selalu tidak mengerti apa soal yang diberikan oleh case tersebut. Sehingga mereka hanya lari kemana-kemana, terus tidak memberikan jawaban yang tepat. Jadi ini menjadi tantangan juga bagi kita bersama, bagaimana sih mahasiswa di Indonesia bisa mengerti apa sih problem dari sebuah perusahaan dengan melalui membaca sebuah case tersebut. Dan after class pun juga mahasiswa dapat mengevaluasi, terus memberikan partisipasi, ataupun juga bisa memberikan feedback kepada dosen. Nah, bagaimana sih kita bisa mempersiapkan case teaching dengan baik? Jadi di Makples kita sudah mengembangkan namanya Makples Institute Case Center, di mana kita mengembangkan case tersebut asli dari Indonesia. Jadi teman-teman bukan lagi belajar misal dari Target, supermarket Indonesia, tapi kita belajar dari Transmart, ataupun dari Era Jaya, terus Blibli, dan lain-lain. Mungkin kita bukan belajar dari Amazon, bagaimana dia punya robot yang canggih, tapi bagaimana kita mengambil sikap, kenapa ya Tokopedia harus memecat sebagian orangnya ketika mereka akuisisi dengan TikTok. Dari situ kita bisa mendapatkan sudut pandang lokal yang lebih holistik dibandingkan kita belajar dari case study dari luar negeri. Dan di sini sifatnya lecture bisa mengambil program case teaching mungkin dari Makples ataupun nanti kita bisa mengembangkan bersama-sama. Nanti case-nya akan berupa dari perusahaan. Dari situ juga perusahaan juga bisa memberikan case-case kepada kami sehingga mereka bisa mencari talent-talent yang lebih berkualitas dengan melalui case teaching tersebut. Dan student pun juga bisa diberikan yang namanya bootcamp program, bagaimana mereka bisa membaca case, bagaimana mereka bisa melatih bisnis, dan lain-lain. Sehingga metode ini bisa menjadi lebih efektif untuk diimplementasikan. Nah, makanya itu kita ada beberapa tahap yang mungkin Bapak Ibu dosen bisa ikuti. Pertama, kita ada Facilitator Development Program, yaitu kita akan membahas case, tapi case ini masih dari luar negeri. Tapi kita akan belajar bagaimana sih seorang CEO atau kita bilang point of view orang pertama ini bisa belajar kenapa sih mereka harus mengambil putusan A, kenapa nggak B, kenapa nggak C. Dan kemudian kita akan memberikan sertifikasi kepada mungkin Bapak Ibu dosen yang ingin menjadi fasilitator, bagaimana sih membaca atau menceritakan case tersebut di kelas. Karena kalau misalnya tidak jarang nih Bapak Ibu, kalau saya mencari tentang case, banyak universitas di luar sana yang memberikan case, yang dilakukan adalah bukan bagaimana membahas case tersebut, tapi yang dilakukan adalah template. Seperti apa? Tolong buatkan SWOT-nya, tolong buatkan PESEL-nya, tolong buatkan ininya. Jadi apapun case-nya, kita bahas dari sisi SWOT-nya. Padahal belum tentu yang kita harus jawab adalah SWOT-nya. Bisa jadi case ini tentang leadership ataupun tentang bisnis. Dan terakhir, kampus bisa menjadi licensed partner, jadi Bapak Ibu bisa mengadakan kelas sendiri, bisa mengajarkan sendiri, dan bisa mengembangkan mahasiswa menjadi lebih baik. Sekian Bapak Ibu dari saya, semoga sharing saya ini dapat berguna bagi para teman-teman kampus ataupun para dosen supaya mengembangkan mahasiswa Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Yegi. Oke, terima kasih banyak Mas Giovanni untuk pemaparan materinya. Jadi benar nih Bapak Ibu sekalian bahwa di era sekarang ini metode pengajaran itu sudah berbeda karena kita sudah masuk ke era Gen Z ya. Belum lagi nanti kita ada Gen Alpha. Jadi metode belajar itu harus selalu diperbaharui. Di mana yang sekarang sedang kami kembangkan di Makpres Institute itu adalah
metode belajar dengan menggunakan case study. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk belajar gimana sih caranya untuk dapat membuat kelas menarik dengan cara metode pengajaran case study, ini bisa nih langsung dikepoin aja di Instagram kita di Markas Institute untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan program immersive case study-nya. Nah, Sobat MI, selain itu juga sebelum kita lanjut ke sesi yang kedua, saya ingin menginformasikan informasi yang tidak kalah menarik bahwa kali ini Markas Institute telah memiliki sebuah program yang tengah kami buka, yaitu Markas Institute Facilitator Certifications atau MIFC, di mana MIFC ini merupakan sebuah program sertifikasi khusus bagi para dosen maupun trainer untuk pengakuan kompetensi sebagai fasilitator di bidang marketing, entrepreneurship, dan juga bisnis. Nah, dalam MIFC ini, Bapak Ibu sekalian dan serta rekan-rekan sekalian dapat mendapatkan benefit diantaranya in-depth learning mengenai metode facilitating, akses eksklusif modul pelatihan Markas Institute, serta kesempatan menjadi fasilitator resmi program pelatihan dari Markas Institute yang pastinya selalu kita laksanakan setiap bulannya. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu sekalian, daftarkan diri Anda sekalian. Oke, untuk daftar hadir nanti akan kami share di kolom chat ya, Bu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya nih, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita akan ada dapat sharing sessions dari salah satu pembicara yang menarik juga, yaitu telah hadir Mbak Nurdini Prihastiti atau Mbak Dini selaku founder dari Dharmakara dan juga alumni dari DSK tahun 2023. Di mana dalam sesi kali ini beliau akan memberikan materi terkait dengan bagaimana sih cara menjadi seorang entrepreneur yang dapat mengintegrasikan green dan juga blue economy untuk berkontribusi dalam masa depan yang berkelanjutan. Namun terlebih dahulu, mari kita saksikan tayangan yang satu ini. Pemenang dari Diploma Excellence Season 14 ini Challengers, bagaimana mereka harus berjalan sendiri, membawa sebuah pesan yang menjadi tujuan ketika mereka memulai, yang menjadi purpose awal yang mereka jaga hingga sampai di tujuan. Entrepreneurship is a lonely journey. Oke, selamat pagi Mbak Dini. Kita kembali lagi nih Mbak ya. Sudah siap Mbak untuk membawakan materi pada pagi hari ini? Siap-siap, Mbak. Oke, kalau begitu saya serahkan ke Mbak Dini untuk dapat memberikan materi yang terkait dengan tadi Green and Blue Economy. Silahkan Mbak Dini. Oke, terima kasih banyak, Mbak. Saya izin untuk share screen ya, Mbak ya, untuk materinya pagi ini. Oke, apakah sudah terlihat untuk materinya? Sudah terlihat, mungkin bisa di full screen ya Mbak Dini ya? Oke. Oh, belum screen ya? Sudah aman sekarang? Sudah aman. Oke, baik. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nurdini Prihastiti, founder dan juga CEO dari Dharmakara. Ini sedikit cerita tentang saya. Jadi karena tak kenal maka tak sayang. Jadi saya sebenarnya dulu waktu setelah lulus S1 itu sempat bekerja di Astra International. Waktu itu ikut program Future Leader Development Program. Tapi setelah itu memenuhi panggilan hati untuk menjadi entrepreneur dan akhirnya menjadi couplepreneur dengan suami saya. Kita membangun usaha dari awalnya Indo Garment, terus di tahun 2020 akhirnya kita membangun Dharmakara. Nah, ini awal mula sebelum ada Dharmakara tuh kita udah punya bisnis namanya Indo Garment. Jadi ini kita produksi by order.
berdasarkan request dari customer. Customer kita itu B2B, jadi biasanya pesan seragam sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh customer. Tapi yang namanya bisnis itu kadang nggak cuma ada di posisi atas. Namanya roda selalu berputar hingga di tahun 2019 itu kita mengalami sebuah musibah. Surabaya Balikpapan terbakar pada pukul 21:40 pada Kamis malam kemarin. Jadi kita ada kirim barang satu truk besar dari Bandung menuju ke Surabaya, lalu dari Surabaya naik kapal. Namun sayangnya kapal yang kita gunakan untuk mengirimkan barang tersebut itu terbakar di perairan Laut Masalembo, dan itu jadi kerugian proyek dengan kerugian terbesar selama bisnis. Lalu dari situ akhirnya flashback, akhirnya saya dan suami flashback, kayaknya kita perlu sebuah bisnis yang memang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, karena yang namanya bisnis, usaha, apapun itu yang kita punya, kalau dalam agama yang saya anut itu semuanya istilahnya adalah titipan gitu. Jadi waktu itu akhirnya teringat bahwa sebenarnya ketika kita udah usahain segala macam, ketika sang pencipta bilang mau ambil, ya dia dalam waktu bentar aja langsung ada kejadian itu gitu. Dan di situ akhirnya kita mikirnya adalah karena punya penjahit, punya mesin jahit, kita akhirnya kenapa nggak kita bikin brand baju. Dan waktu itu kita terinspirasi dengan Iris Grace. Jadi ada anak berkebutuhan khusus dari UK, dia diterapi oleh keluarganya, diterapi menggambar, dan ternyata hasil gambarnya tuh bagus. Lalu melihat sendiri data di Indonesia seperti apa sih, ternyata belum banyak ruang berkarya bagi teman-teman berkebutuhan khusus ini sendiri. Bahkan di masyarakat tradisional itu masih menganggap ini tuh sebagai aib dan lain sebagainya. Jadi padahal sebenarnya kan Tuhan tuh menciptakan setiap makhluknya istimewa, punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi mereka yang mungkin diberikan label dengan kekurangannya mereka tuh sebenarnya mereka juga punya kelebihan kok. Nah, akhirnya kita buat Damakara, di mana Damakara ini kita mengusung pakaian batik, tapi kita mensupport ruang bagi teman-teman berkebutuhan khusus untuk berkarya. Dan ini adalah salah satunya Abi, kita sudah berkolaborasi dengan Abi mengangkat sebuah koleksi Ronabian di Damakara. Jadi Abi menciptakan gambar tapi di atas media air atau dengan teknik suminagasi. Jadi kita ingin lebih banyak Abi dan Ibu Ani yang tersenyum seperti ini untuk mendapat ruang bagi mereka untuk berkarya bersama Damakara. Kenapa sih Damakara itu mengambil batik? Karena sebenarnya orang Indonesia itu banyak yang suka batik. Tapi sayangnya batik tuh masih dipakainya pada event tertentu. Kalau nggak kondangan, kalau nggak di acara formal, atau biasanya kalau kita main sama temen atau nongkrong gitu ya, terus pakai batik tuh kayak yang, lu mau kemana? Mau kondangan gitu kan. Jadi kita ingin supaya batik nih semakin sering dipakai orang Indonesia, dipakai untuk daily, mau nongkrong juga nggak masalah, mau dipakai untuk jalan juga oke, mau dipakai untuk berbagai event juga masih bisa gitu. Jadi kita ingin itu. Dan kenapa? Kita lihat juga trennya self-care atau orang udah mulai peduli terhadap dirinya, peduli terhadap orang sekitarnya, itu akan semakin meningkat. Dan mereka kecenderungannya akan membeli produk yang punya nilai yang sejalan dengan yang mereka pilih. Akhirnya kita mengangkat Damakara dengan motif-motif yang lebih batik, yang lebih simple, lebih modern, dengan model pakaian yang lebih versatile, yang bisa digunakan untuk santai bisa, digunakan untuk main bisa, tapi digunakan untuk acara juga masih oke. Nah, jadi kita mencoba untuk menggabungkan antara kebaikan diri dan kebaikan sekitar menjadi sebuah empowering gift dengan model pakaian motif yang simple, motif yang syarat akan makna untuk mencintai diri dan sekitar, tapi juga mereka selain mendapatkan pakaian yang stylish, mereka juga turut mensupport terapi bagi teman-teman berkebutuhan khusus. Jadi di Damakara sendiri ada koleksi batik dan koleksi teman istimewa. Koleksi batik tadi untuk melestarikan pembuatan kain tradisional karena kita penggunaan batiknya itu batik yang masih diprosesinya secara tradisional, batik cap. Jadi bukan pakai printing yang seperti itu.
Jadi dari hasil penjualan koleksi batik ini kita mensupport terapi bagi teman-teman berkebutuhan khusus atau teman-teman istimewa kita sebutnya. Nah, dari hasil terapinya itu kita kurasi gambarnya dan kita olah menjadi produk fashion. Nah, kita sebutnya sebagai koleksi teman istimewa. Saat ini kita sudah berkolaborasi dengan 8 teman istimewa untuk koleksi yang ada di Damakara. Nah, dari sini itu mereka mendapatkan royalti penjualan bagi teman-teman istimewa di mana mereka akan mendapatkan royalti dari karya yang terjual setiap bulannya. Nah, di tahun 2023 itu saya mengikuti Diplomat Success Challenge. Kenapa DSC saya pilih? Karena saya melihat DSC ini cukup konsisten untuk melakukan gebrakan-gebrakan atau memberikan support pendampingan kepada wirausaha yang ada di Indonesia. Sehingga di situ saya ikut DSC dan alhamdulillah berhasil lolos juga di antara sekian banyak proposal yang masuk di DSC. Dan beruntungnya lagi saya juga berhasil mendapatkan dana hibah, modal usaha dana hibah dari program DSC. Tapi bukan hanya di situ sebenarnya yang istimewa dari DSC, karena salah satunya adalah saya banyak bertemu dengan pengusaha-pengusaha lain yang hebat-hebat dan lini bisnisnya tuh sangat variatif dan beragam dari seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Tania. Tania ini adalah dia dari Guru Bumi, perusahaan yang memang menerbitkan buku untuk anak. Nah, waktu itu kita berkenalan di DSC dan karena saya concern terhadap batik, khususnya batik tradisional, saya ingin memperkenalkan batik ini kepada anak-anak kecil. Jadi supaya anak-anak Indonesia itu mengetahui bahwa kita punya batik tradisional di mana prosesnya itu sangat sangat menekankan kepada proses yang cukup panjang, tapi keindahan itu akan lahir dari sebuah proses tersebut. Nah, dari situ akhirnya kita ngobrol dan akhirnya bisa berkolaborasi dan akhirnya kita menerbitkan buku kain batik untuk Ara yang memang kita khususkan untuk anak-anak. Selain itu juga saya banyak sekali dapat insight-insight sampai sekarang itu kita juga masih mendapatkan pembekalan ya dari DSC sehingga dana hibah yang tadi saya dapatkan itu bisa teralokasikan dengan baik. Jadi kita ingin Damakara ini sebagai brand fashion, tapi juga kita bisa memberikan support atau ruang berkarya bagi teman-teman istimewa yang ada di Indonesia supaya kita bisa terus berkarya bersama. Demikian presentasi dari saya, Damakara. Saya kembalikan lagi kepada MC hari ini. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Dini untuk sharing sessionnya terkait dengan tadi brand fashion Damakara, yang kebetulan juga saya selalu kepoin nih brand fashionnya Mbak. Karena bagus nih, apalagi kan kita lihat tadi itu brand ambassadornya berarti itu ya, apa namanya, yang kemarin baru aja rilis Netflix nih filmnya. Iya, kita bisa alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan Kak Putri Marino. Sebenarnya itu gara-gara yang awalnya tuh Kak Putri beli baju Damakara terus posting di Instagram itu habis yang series Layangan Putus dulu Mbak. Terus dari situ akhirnya kita berteman, terus akhirnya kan gimana kalau kita bikin kolaborasi, ayo gitu. Jadi kayak berasa dapat durian runtuh ya. Iya nih, mana kan batik cocok banget sama persona dari Mbak Putri itu juga juga sangat Indonesia banget gitu ya, wajahnya, pembawaan karakternya dan lain sebagainya. Jadi cocok lah sama brand Damakara ya Mbak ya. Iya betul. Oke, kita. Baik, terima kasih banyak Mbak Dini untuk sharing sessionnya. Nanti kita akan kembali lagi dengan Mbak Dini pada saat sesi Q&A. Terima kasih banyak Mbak Dini. Terima kasih banyak Mbak. Oke, nah teman-teman sekalian, saya juga ingin menginformasikan bahwa teman-teman ini bisa langsung mengikuti business competitions yang tadi sempat dimention juga oleh Mbak Dini, yaitu DSC atau Diplomat Success Challenge dengan dana hibah total sebesar 2,5 miliar rupiah yang didukung oleh Wismilak Foundations. Nah, teman-teman sekalian yang punya ide bisnis, silakan kirim
mendaftarkan diri Anda dan mungkin bisa kirimkan persiapkan proposalnya dan masuk langsung juga bisa daftar di link pendaftaran yang dapat diakses di bit.ly/dsc15_markless. Sekali lagi bit.ly/dsc15_markless. Dan untuk informasi lebih lanjut silahkan rekan-rekan sekalian juga dapat mencek Instagram mereka di @diplomatsukses. Sekali lagi @diplomatsukses, nanti juga akan dikirimkan via kolom chat ya rekan-rekan sekalian. Nah, kalau tadi kita sudah melihat dari sisi praktisioner mengenai penerapan dari CIEL itu tersendiri di dunia kerja atau di dunia bisnis secara nyata, sekarang kita akan masuk kembali ke dari perspektif kampus nih. Telah hadir juga pada hari ini yaitu Bapak Dr. Andes Jainuddin Ahmad SE MM MPD selaku Direktur dari Politeknik LP3I Jakarta, di mana pada kali ini beliau akan memberikan atau memaparkan materi mengenai creativity, innovations, entrepreneurship, dan juga leadership di lingkungan kampus Politeknik LP3I Jakarta, di mana kampus ini telah berdiri selama lebih dari 30 tahun untuk mengembangkan potensi dari anak-anak bangsa. Nah, dalam sesi ini akan dibagi menjadi 2 sections, yaitu pemaparan inisiatif kampus oleh Bapak Dr. Andes Jainuddin. Lalu setelah itu akan ada sesi diskusi antara Bapak Dr. Andes Jainuddin dengan Mas Giovanni Alexander untuk mengulas lebih lanjut mengenai topik CIEL di lingkungan pembelajaran dan penerapannya di kampus Politeknik LP3I Jakarta. Kepada Bapak Dr. Andes Jainuddin Ahmad serta Mas Giovanni Alexander, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Yegi. Selamat datang Pak Zid. Terima kasih sudah hadir di hari ini. Mungkin suaranya Pak masih ke mute sepertinya. Oke, kita sambil menunggu. Baik, terima kasih Mas Gio. Ya, terima kasih juga Pak. Nah, mungkin saya sih udah kenal sih Pak LP3I. Mungkin di umur-umur saya banyak sekali iklannya. Oke. Nah, mungkin di sini ada pingin teman-teman mungkin dosen dari univ lain atau mungkin teman-teman mahasiswa di univ lain pingin tahu sebenarnya apa sih nih LP3I? Mungkin katanya Bapak punya materi presentasi yang mungkin Bapak bisa sharingkan dulu. Boleh, boleh. Baik, saya izin share screen ya Mas Gio ya. Mohon izin, sudah nampak? Sedang proses Pak, masih dibilang masih proses. Nah, sekarang sudah muncul Pak, tapi belum full screen. Sudah? Oke, sudah tidak apa-apa Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih Mbak Yegi, Mas Geo, Mbak Dini. Kita diberikan kesempatan untuk berkolaborasi. Jadi mudah-mudahan kolaborasi LP3I dengan Markless dan sekaligus dengan Mbak Dini nanti ya bisa terjalin sepertinya karena ada satu visi yang hampir sama nih Mas Gio. Kalau tadi Mbak Dini ngomongin teman istimewa, nah kalau LP3I sekarang memasyarakatkan LP3I dengan teman setia. Jadi LP3I adalah teman setia untuk meniti karir, teman setia untuk berwirausaha kepada masyarakat Indonesia. Dan LP3I kebetulan ada di Provinsi Aceh hingga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mas Gio, Mbak Yeni. Jadi mudah-mudahan ini bisa berkolaborasi lebih jauh nanti dengan Markless, dengan Mbak Dini gitu ya. Nah kemudian sesuai dengan pertanyaan Mas Gio tadi, saya izin slide yang kedua. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia dan potensi masa depan. Mudah-mudahan di tahun 2050 nanti benar-benar ini tercapai. Dan saya pikir ini akan bisa tercapai bila ada 2 pendekatan menurut saya. Yaitu yang pertama pendekatan top down, yang kedua pendekatan bottom up. Pendekatan top down sebetulnya sudah dirancang dengan beberapa regulasi. Yang dimaksud top down di sini pasti pendekatan dari pemerintah
untuk Indonesia, kemudian pendekatan dari yayasan untuk manajemen perguruan tinggi. Nah, pendekatan top down harus disambut dengan pendekatan bottom up. Jadi ketika pendekatan top down dan bottom up ini sudah terkolaborasi, insya Allah cita-cita ini akan tercapai. Pendekatan top down misalnya, kementerian khususnya yang berkaitan dengan Ciel ini adalah misalnya peraturan Kementerian nomor 173 2016 itu memperbarui peraturan nomor 168 tahun 2015 di mana di sini PKM artinya program kreativitas mahasiswa itu sebetulnya sangat didukung. Nah, kami sebagai kampus menyambut itu dari yayasan dan dari mahasiswa. Ini kita sharing saja ya Mas Gio ya. Nah, untuk membuat itu seperti apa gitu loh ya. Maka indikator kita pun tidak hanya input sampai output, tetapi kita adalah input sampai outcome. Gitu, sampai outcome. Nah, outcome-nya apa? Outcome-nya kita ada dua. Karena kita di vokasi, outcome kita hanya dua, yaitu bagaimana bekerja dan bagaimana berwirausaha, gitulah. Nah, untuk bekerja seperti apa, berwirausaha seperti apa, sepakat tadi yang disampaikan oleh Mas Gio dan ini sebagian besar sudah kami implementasikan di LP3I. Ya, artinya apa di sini? Semuanya sekarang sudah bisa dilakukan melalui AI, tapi ada satu, gitu ya, ada satu yang perlu pendekatan khusus dan ini tidak bisa dilakukan oleh AI, yaitu soft skill, gitu ya, soft skill. Nah, kami sangat concern di dalam soft skill. Nah, untuk menciptakan itu, bagaimana menciptakan creativity, kemudian inovatif, kemudian entrepreneurship dan leadership di kampus kami. Satu, untuk menciptakan creativity, kami mengembangkan model, gitu ya. Model apa? Setiap input atau mahasiswa atau sivitas gitu ya, sivitas itu harus yakin akan dirinya dan masa depannya gitu ya. Maka dari mulai itu pun kita sudah membuat pola. Kemudian di dalam proses gitu ya, knowledge, skill, attitude gitu ya, kita harus indikatornya apa? Indikatornya sebelum wisuda gitu, sebelum wisuda itu minimal harus 70% sudah terserap di dunia industri atau menjadi wirausaha gitu. Jadi bukan dari seberapa jumlah mahasiswa yang kita terima, tapi outcome-nya seperti apa, ini yang kita jaga hingga saat ini gitu ya. Nah, ketika KSA sudah, bagaimana ini menciptakan opportunity? Tentu perlu yang namanya soft skill gitu ya. Maka soft skill yang kami, setiap mahasiswa ada 7 soft skill yang kami berikan Mas Gio gitu ya. Jadi soft skill-nya sebagai contoh misalnya yang design thinking, kemudian communication skill, kemudian critical thinking gitu ya, sampai kepada bagaimana penerapan ISO dan lain sebagainya gitu ya. Nah, harapan kami dengan keyakinan, dengan pemahaman penguasaan taksonomi untuk KSA, terus mampu menangkap peluang, maka akan menjadi habit. Nah, habitnya apa? Yang selalu kami pancing adalah setiap anak-anak, setiap dosen harus curiosity. Artinya selalu ingin tahu gitu ya. Ini yang kami kembangkan. Kemudian network ya. Nah, mudah-mudahan Mbak Dini, saya juga pakai batik, mudah-mudahan produksi Mbak Dini juga nih. Gitu ya. Karena ini salah satu batik produksi dari founder kami juga gitu ya. Mungkin nanti bisa kolaborasi ya Mbak Dini ya. Network. Nah, kemudian keberanian gitu ya. Keberanian ya harus mencoba gitu ya. Baru yang terakhir adalah kami terapkan mindset you must be positive thinking gitu ya. Ini untuk menciptakan creativity mahasiswa-mahasiswi kami. Kemudian untuk inovasi bagaimana gitu ya, untuk inovasi mereka yang kami kembangkan di kampus gitu ya. Yang pertama tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Mas Gio, ada 3 hal. Nah, itu kami dalam self-directed gitu ya. Jadi artinya setiap mahasiswa kami kepengen tahu gitu loh, gaya belajar mereka dan lain sebagainya, sehingga implementasinya atau terapinya itu pas gitu loh ya. Nah, ini yang kepengen tahu. Nah, kemudian adalah involvement-nya juga gitu ya.
Kemudian multimodal. Nah, multimodal di sini kami dalam menyusun struktur kurikulum selalu bekerja sama dengan dunia industri, apa yang diinginkan dan seterusnya gitu ya. Sehingga kami berkolaborasi dengan dunia industri dan endingnya adalah project base gitu ya. Jadi setiap mata kuliah nanti kami harus ada project base-nya atau dokumennya adalah portofolio gitu ya. Nah, untuk meningkatkan entrepreneurship Mbak Dini gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti Mbak Dini sebagai salah satu narasumber kami nih, kami berharap. Kenapa? Karena yang pertama kami lakukan sebelum perkuliahan dimulai harus diberikan mindset mental kemandirian gitu ya, mental kemandirian. Nah, supaya apa? Supaya terinspirasi gitu ya, supaya terinspirasi. Nah, setelah itu kami melakukan pembimbingan gitu ya, pembimbingan dan diskusi itu ada di semester 1 gitu ya. Semester 2. Kemudian setelah semester 3 langsung kami ada lakukan coach gitu ya, coach mendampingi dan seterusnya gitu ya. Sehingga kami di sini programnya adalah membuat atau menyiapkan infrastrukturnya gitu ya, infrastrukturnya. Baru nanti di semester 4 si anak-anak ini sudah menjadi bagi yang memang punya talent ke situ, karena kami targetkan Mas Gio. Jadi setiap output kami gitu ya, 2% itu sampai 2024, sampai 2030 harus 5% menjadi wirausaha gitu ya. Jadi tidak hanya pekerja gitu ya. Ini target kami. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kami kawal gitu ya, kami kawal sehingga untuk ini gitu ya, untuk ini UKM yang kami bentuk pun gitu ya sesuai dengan KSA tadi. Jadi misalnya kami bentuk di komunitas-komunitasnya ini ada komunitas accounting, komunitas pajak, komunitas komunikasi, bahasa Inggris dan seterusnya gitu ya. Memang untuk komunitas seperti panjat tebing dan lain sebagainya kami nggak terlalu masuk gitu ya. Jadi karena kami orientasinya vokasi, jadi yang kami lakukan adalah pendekatan ke sana untuk mempertajam skill dan pengalaman gitu ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana untuk leadership gitu ya, membina leadership pengalaman di LP3I. Yang pertama kita harus tahu gitu ya, si anak-anak ini kita self assessment gitu ya, self assessment. Jadi pas mau kuliah sudah mengisi nih sampai visi misinya dan lain sebagainya gitu loh ya, sehingga setiap pembimbing akademik itu memahami setiap mahasiswanya itu seperti apa gitu ya data diri dia gitu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah soft skill ini menjadi priority termasuk religi Mbak Dini ya. Jadi dalam religi pun sesuai dengan agamanya kita berikannya tidak seperti biasa ya. Jadi artinya kita memberikannya itu secara kelompok supaya religi itu adalah untuk dilakukan gitu ya, bukan untuk dihafal gitu ya. Nah, ini indikator penilaiannya pun di situ gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kami selalu bangun tim, setiap dosen wajib gitu ya membimbing si anak ini dari awal harus bisa berkolaborasi dan kerjasama dalam satu tim gitu ya, dalam satu tim sampai selesai. Nah, tim inilah nanti penilaiannya juga sampai kepada penilaian terhadap tim gitu ya. Kemudian di sini kami ajak anak-anak ini karena ada magang dan lain sebagainya gitu ya, ada outing kelas dan seterusnya supaya apa? Termasuk misalnya nanti ke tempatnya Mbak Dini supaya apa? Supaya terinspirasi gitu ya. Terinspirasi, kemudian dari situ mereka nanti mengambil sesuatu yang dia wajib presentasikan menjadi sebuah portofolio gitu ya. Dan kami secara berkala senantiasa melakukan training gitu ya. Training tentang bagaimana leadership dan lain sebagainya, betapa dibutuhkan secara soft skill dimanapun gitu ya. Narasumbernya juga dari berbagai macam kalangan termasuk dunia industri dan praktisi gitu ya. Kemudian komunitasnya ini kami bentuk ada 10 atau 12 komunitas gitu ya, yang semuanya untuk melatih leadership mereka untuk mengimplementasikan sesuai dengan kompetensinya. Sehingga yang terakhir
lulusan dari kami itu dokumennya itu tidak hanya ijazah, tidak hanya sertifikat, juga SKPI yang harus dilampirkan di situ adalah apanya? Yaitu kompetensi profesinya. Setiap prodi, setiap program program studi itu ada 4 kompetensi, baik nasional, yang 3 nasional, yang 1 internasional harus mereka miliki. Untuk apa? Ya untuk terjun ke dunia industri, gitu ya. Nah yang terakhir di sini kebetulan sekarang kalau saya sebagai direkturnya LP3 secara keseluruhan ya Mas Gio ya, karena direktur Politeknik LP3 Jakarta ada terus sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan selalu mengembangkan khususnya Politeknik LP3 Jakarta dan LP3I, dan kami berharap berkolaborasi terus dengan Makplus. Saya yakin banyak hal yang bisa ditarik nanti benang merahnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Oke, terima kasih Pak Zin atas sharingnya. Saya dapat banyak Pak dari Bapak tadi bagaimana skill diterapkan. Saya juga tertarik dengan berbagai hal, misalnya di kreativitas. Kita harus punya namanya trust, KSA, dan juga mengambil kesempatan. Terus juga menerapkan project based learning juga yang mungkin dibutuhkan anak-anak saat ini. Terus juga ada entrepreneurship, tapi yang menarik adalah dikawal supaya mereka bisa mewujudkannya terjadi. Dan terakhir juga dari sisi leadership sudah dikembangkan, yaitu dari sisi teamwork dan bagaimana bisa bekerjasama dengan orang lain. Nah, mungkin aku ingin ada pertanyaan sedikit Pak, ada penasaran. Pak, biasanya nih Pak, kalau di kampus kan dosen tuh biasanya malah bukan memberikan trust kepada mahasiswanya, tapi malah kita berikan kayak intimidasi. Emang kamu bener ya absennya sekian, kamu bener ya ngerjainnya. Jadi kayak dipertanyakan lah setiap kegiatan kita. Nah, kenapa Bapak menaruh trust itu sebagai pertamanya Pak? Kenapa kita harus trust sih Pak sama mahasiswa? Iya, justru kalau kami senantiasa, ya saya sendiri juga dosen gitu ya, sebelum anak-anak tahu apa yang akan kita ajarkan, gitu ya, apa yang akan kita berikan supaya anak-anak itu bisa, anak-anak itu harus mencintai saya dulu, gitu ya. Artinya di sini bahwa dosen itu not just teacher gitu loh ya, tapi dia inspiration, moderating dan lain sebagainya gitu ya, coach dan seterusnya, sekaligus friend gitu. Jadi as a passion-nya di sini yang kita perkuat gitu ya. Saya pikir setelah itu sehingga anak-anak ini bukan tidak ada jarak ya Mas ya, tetapi menjadi kita itu daripada curcol ke tempat orang lain dan lain sebagainya, mendingan curcol sama dosen. Nah, sampai kayak gitulah ya. Mungkin itu Mas Kyo. Oke, jadi kita harus percayalah sama mahasiswanya. Nah, ini Pak, berikutnya yang saya tertarik juga biasanya kalau di kampus biasanya kan mahasiswa fokusnya ke hobi, kayak tadi panjat tebing nggak ada. Nah, saya lihat ada yang namanya tribe, atau tadi Bapak bilang komunitas. Nah, kenapa sih Pak ngembangin komunitas di LP3 ini Pak? Apa sih fungsinya Pak? Iya, jadi karena dari awal Anda masuk ke sini ini pendidikan vokasi, Anda ada 2, gitu ya. Jadi kalau misalnya ke sini mau menjadi perawat dan lain sebagainya, bukan di LP3 ya, ada bidangnya gitu ya. Nah, dari situ ya Anda harus setelah ini sesuai dengan harapan orang tua, karena kami fokusnya kan pendidikan, penempatan kerja dan kewirausahaan gitu ya. Jadi 2 fokus itu gitu ya. Makanya dalam pembelajarannya pun gitu ya, mungkin kampus-kampus lain nggak pakai seragam, kami setiap Senin dan Kamis pakai seragam dan setiap hari pakai office wear gitu loh. Mungkin itu, jadi supaya terbiasa di lingkungan kantor, walaupun kampusnya nggak besar, tapi seperti lingkungan kantor gitulah. Mungkin itu ya. Oh ya, menarik. Kebetulan kalau bisa mahasiswa pakaian bebas, ini emang dididik supaya disiplin ya Pak. Iya, jadi untuk kedisiplin di situ. Nah, terus tadi kan Pak Zen bilang direktur untuk se-Indonesia. Nah, saya penasaran kan di Indonesia ini pekerjaan itu beragam Pak, dari Aceh sampai mungkin Papua juga pekerjaannya beragam. Nah, gimana Bapak ini menentukan, oh kalau kita bikin di Aceh, pekerjaan yang ramai ini, kita bikin jurusan ini. Seperti apa sih Pak?
Ya, kami kebetulan ada namanya riset untuk hyperlokal masing-masing produk itu apa, gitu ya. Makanya hampir tidak sama gitu ya, misalnya di Aceh, kemudian di Kupang gitu ya. Ini yang lagi kita kembangkan, produk hyperlokalnya itu harus kita tonjolkan gitu ya. Nah, jadi ada riset yang berkaitan dengan produk hyperlokal apa kita kira-kira yang bisa bermanfaat dan optimal di wilayah tersebut gitu ya. Mungkin di situ Mas. Jadi sebelumnya ada riset dulu gitu ya Pak? Ya. Terus kemudian Pak, kan dalam pembelajaran tadi menerapkan project based learning. Nanti kan Ya. dengan hubungannya dengan hyperlokal tersebut, nah berarti dengan memberikan project based learning, keuntungannya apa sih Pak? Kan padahal kan bakal biasanya kalau kampus kan seragam semua jurus prodi manajemen semua seluruh Indonesia. Nah, dengan ada hyperlokal kan akan menyulitkan lah Pak. Jadi misalnya di Aceh kita nggak ada jurusan manajemen tapi jurusannya ini, terus kita bikin project. Jadi mungkin bisa ribuan atau ratusan ribu tuh Pak cara mengajarnya. Iya, jadi kami membuat regulasi Mas. Jadi regulasinya itu misalnya untuk prodi yang sama gitu ya, untuk jurusan yang sama. Sebagai contoh ini pernah terjadi juga misalnya antara Kalimantan Selatan sama Sulawesi Selatan gitu ya. Sulawesi Selatan misalnya dari aspek bahasa gitu. Nah, di sana bahasa waktu itu kami ada bahasa non Inggrisnya kan bahasa Jepang. Di sana nggak masuk gitu loh ya. Ini ya udah, jadi 20% muatan hyperlokal kita berikan itu gitu ya. Kemudian dari sisi bahasa pemrograman. Halo? Sorry, suara saya agak kurang ya? Masih jelas Pak, clear. Oh, masih ya. Nah, misalnya dari bahasa pemrograman gitu ya. Di Kalimantan Selatan sama di Jakarta itu bahasa pemrograman yang dipakai pun berbeda gitu Mas. Gitu ya. Untuk perusahaan-perusahaan di wilayah itu. Karena kan karakteristiknya berbeda-beda gitu ya. Maka kami berikan spot 20% untuk hyperlokal untuk prodi yang sama. Gitu Mas Gil. Oke. Nah, dengan adanya hyperlokal tersebut, misalnya LP3I apakah misalnya membuat sistem kayak e-learning atau apa-apa, jadi mungkin ada yang terpusat pengajarannya, tapi juga ada dosen yang lokalnya juga Pak? Betul sekali. Jadi kami ada penerapan hybrid gitu ya. Kemudian dari LMS-nya untuk beberapa ada yang terpusat atau tergeografiskan gitu ya di masing-masing wilayahnya gitu ya. Kami buat seperti itu. Nah, kemudian kemarin saya ngeliat ini sih Pak, ada LP3I Jakarta. Dia kolaborasi misalnya dengan Jakpreneur Kecamatan Senen dengan Politeknik LP3I Jakarta. Nah, manfaatnya apa tuh Pak? Misalnya bagi LP3I, kenapa sih harus berkolaborasi lah dengan pemerintah gitu? Ya, yang pertama tadi ya seperti Mbak Dini, karena untuk PKM ini ya kami alhamdulillah juga sudah 2 atau 3 kali mendapatkan itu ya, sesuai dengan yang tadi top down tadi. Kemudian dengan Jakpreneur dan seterusnya, itu kan ada 7 tahap gitu ya. Salah satunya kepada saling kolaborasinya pasti ngomongin masalah produk gitu ya. Nanti kan Mbak Dini juga bisa seperti itu, masalah produk. Kemudian juga sampai kepada aspek permodalan gitu ya. Nah, ini yang kita bangun di situ termasuk proses pengawalannya gitu ya. Nah, itu kolaborasinya. Oke, terima kasih Pak. Nah, mungkin aku ada pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Jadi kan kalau LP3 ini terkenal habis lulus bisa langsung bekerja. Iya. Kira-kira apa sih Pak yang Bapak lakukan spesialitinya lah? Kenapa akhirnya bisa yakin kalau ini bisa langsung bekerja? Padahal kan kalau misalnya kita di kampus kan sama-sama belajar, sama-sama mengerjakan tugas. Apa Pak yang berbeda Pak? Mungkin berangkatnya gitu ya, berangkat pola pikirnya. Jadi kalau kami itu pola pikirnya jadi learning outcome-nya gitu. Belajar ini learning outcome-nya apa? Katakanlah misalnya seorang computerized accounting gitu misalnya. Oh, dia akan menjadi seorang accounting di perusahaan. Nah, maka kami berkolaborasi dengan user dong, dengan perusahaan. Apa yang sangat dibutuhkan kompetensinya kalau Anda butuh seorang accounting gitu. Sehingga kurikulumnya kami banyak kolaborasi dengan dunia industri gitu ya.
Nah, setelah itu kira-kira outputnya apa gitu ya. Nah, outputnya ya selain ijazah nilainya harus seperti ini kompetensinya gitu ya, juga harus ada dokumen dong sertifikasi profesinya apa, portofolionya apa. Nah, dari situ kemudian untuk mencapai output seperti ini gimana? Ya prosesnya gitu lah ya. Nah, prosesnya dari mulai dosennya, infrastrukturnya dan seterusnya. Kemudian sampai kepada inputnya. Makanya kalau inputnya buat kami yang dites itu bukan IQ-nya, tapi bakat minat anak itu di mana gitu loh. Supaya apa? Supaya nggak salah ngambil jurusan gitu loh. Nah, di situ karena kami menganggap semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Itu sih mungkin di situ. Oke, jadi saya dapat nih Pak. Biasa kalau di univ lain kita tes IQ ataupun misalnya Iya, tes potensi. Di sini minat dan bakat sehingga ketika lulus pun akhirnya tahu mau bekerja di mana gitu ya Pak. ya, kurang lebih itu. Oke, menarik Pak. Mungkin habis ini kita akan ada sesi pertanyaan berikutnya nanti Ya. bersama MC kita. Nah, karena waktu juga keterbatasan waktu, mungkin saya kembalikan ke MC kita, Mbak Yegi. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Giovanni dan Bapak Dr. Andes Zainuddin. Terima kasih untuk sesi diskusinya yang sangat menarik nih Bapak dan Mas Gia sekalian. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, ini Sobat MI, saya ingin menginformasikan terkait informasi yang tidak kalah menarik, yaitu adalah event terbesar dari Marketplace Corp, yaitu adalah Festival Marketing terakbar terbesar yang kembali hadir di Indonesia pada tahun ini. The 12th Indonesia Marketing Festival dengan mengangkat tema Failed Marketing Flying in Turbulence, di mana pada program ini, pada Sobat MI akan diberikan strategi untuk meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran, memperkuat keterlibatan pelanggan, dan juga mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di situasi yang tidak menentu. Di mana seperti biasa, IMF ini hadir di 7 kota utama di Indonesia, dan sejak tanggal 31 Juli kemarin telah sukses diselenggarakan di Yogyakarta, Pekanbaru, dan juga Palembang. Dan masih ada 4 kota lagi nih yang tersisa. Jadi segera cek aja di Instagram kami @markplusevents untuk informasi selanjutnya. Karena masih ada beberapa kota nih di Indonesia yang akan terus kami kunjungi. Jadi teman-teman juga bisa juga beli tiketnya di website kami di www.markplusinstitute.com dan sampai jumpa dalam Indonesia Marketing Festival. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi pagi hari ini, saya telah menampung beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga untuk para narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya ingin untuk mengundang kembali para narasumber untuk hadir pada di main Zoom. Untuk sahabat saya ajukan beberapa pertanyaan. Nah, mungkin saya ke Mbak Dini dulu nih ya. Nanti kita kembali lagi ke Pak Zainuddin dan juga Mas Gio. Yang pertama nih untuk Mbak Dini, ini juga ada pertanyaan dari Mas Rizky. Jadi pertanyaannya itu adalah, sebentar saya bacakan. Nah, terkait dengan program DSC yang pernah Mbak Dini kesertakan sebelumnya, itu kira-kira apa saja sih yang perlu dipersiapkan kalau memang ada Sobat MA yang tertarik untuk mengikuti program tersebut? Selain tadi disebutkan harus mempersiapkan proposal, tapi apakah ada hal lain yang perlu dipersiapkan? Dan mungkin kira-kira apakah bisa diceritakan saja dari perspektifnya Mbak Dini waktu itu mempersiapkan Dhammakara untuk diajukan dan mengikuti kompetisi di DSC ini? Bagaimana Mbak? Silahkan di-share. Terima kasih banyak Mbak. Jadi makasih juga Mas Rizky yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi waktu ikut DSC itu memang yang perlu kita persiapkan proposalnya Mbak. Jadi terkait ide bisnisnya apa, problem yang memang kita mau angkat dari bisnis kita apa. Nah, dan enaknya di DSC itu sebenarnya nggak cuma yang bisnisnya udah jalan, tapi tahap ide pun sebenarnya bisa kita submit di situ di DSC. Nah, waktu itu nanti akan ada form yang harus kita isi. Jadi kita cukup isi sesuai dengan form yang ada tersebut. Kita ceritakan tentang bisnis kita seperti apa, kita submit. Nah, nanti akan ada proses berikutnya. Proses berikutnya nanti waktu tahun kemarin sih bikin video. Jadi nanti setelah seleksi berkas lanjut lagi ke bikin video lanjut, baru kemudian kita ada
dipanggil ke Jakarta ya, waktu itu dipanggil ke Jakarta untuk mengikuti pitching secara langsung dengan jurinya. Jadi ada beberapa tahap yang akan kita lakukan ketika kita mengikuti DSC. Sebenarnya yang perlu dipersiapkan selain idea bisnisnya mungkin adalah mentalnya kali ya, karena kan itu dari sekian banyak proposal bisnis yang masuk, kalau tahun saya tuh kalau nggak salah 29.000 proposal yang masuk ke DSC. Jadi kalaupun memang belum lolos ya kita coba lagi deh tahun depan gitu. Sebenarnya aku tuh udah mulai ngepoin DSC dari tahun 2000, dari tahun sebelumnya. Cuman waktu itu belum berkesempatan untuk submit proposal. Jadi waktu tahun 2023 tuh kayak udah ke apa namanya, aku akhirnya menyalakan notifikasi Instagramnya DSC supaya nggak ketinggalan informasi sih waktu itu. Jadi kayak nggak boleh ketinggalan nih tahun ini gitu, dan alhamdulillah bisa ikut di DSC tahun 2023. Jadi mungkin yang perlu dipersiapkan proposal sama update terus informasi yang ada di Instagram DSC. Oke, nah ada nggak sih Mbak batasan usia buat teman-teman? Kan tadi di LPTG Jakarta sudah dibentuk juga nih untuk mental entrepreneur seperti apa. Kalau saja nih mungkin Bapak dosen yang, Ibu dosen yang hadir ataupun mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini juga tertarik untuk DSC, itu bisa nggak sih Mbak sebenarnya? Bisa Mbak, karena waktu angkatan aku pun itu ada yang sudah berumur juga tetap ikutan juga bisa. Jadi memang dia punya bisnis, udah menjalankan bisnisnya, terus dia ikutan, itu juga masih bisa sih. Jadi selama kita masih memiliki jiwa challenger, kita bisa terus ikut untuk kompetisi DSC ini. Jadi waktu di DSC itu aku melihat banyak usia, banyak usaha, berbagai sektor. Biasanya kan kadang sektornya hampir mirip nih, fashion doang, atau misalnya kriya aja gitu. Tapi ini tuh benar-benar diversified bisnisnya tuh luar biasa sih. Ada yang punya pabrik pabrik karet, ada yang sapu lidi, ada yang macem-macem banget gitu. Jadi kita akhirnya bisa berkolaborasi dengan banyak sektor usaha lain. Oke nih, menarik nih ya berarti Mbak Dini, berarti ini memang bisa mengembangkan potensi jiwa entrepreneurship yang ada di setiap manusia, kasarnya gitu, yang ada di Indonesia untuk bisa berpartisipasi gitu ya. Iya, betul. Sama kita kan bisa memilih ya Mbak ya, kita mau jalan sendiri or kita mau berkolaborasi dengan another business yang memang kita punya satu kesamaan nih. Mungkin tadi LP3I juga bilang kan kayaknya kita punya satu kesamaan nih Mbak gitu kan. Kadang kan kalau kita punya satu kesamaan kan kita jadi pengen berkolaborasi gitu kan. Nah di DSC tuh akhirnya kayak misalnya aku dulu tuh memang udah punya mimpi untuk bisa bikin buku anak yang menceritakan tentang proses batik cap tuh dari agak lama. Cuman kayak dengan siapa ya gitu. Nah pas DSC akhirnya ketemu. Terus aku di Damakara kita juga bikin, kita ada penjualan secara offline, dan di offline kita tuh kita memberikan 5 experience panca indera. Salah satunya itu indera penciuman. Jadi kita pakai essential oil yang memang ingredients-nya tuh kita racik. Nah di DSC aku ketemu juga sama pengusaha yang memang dia concern diproduksi body care gitu. Jadi kayak yang wah pas nih aku pengen aroma yang ada di Damakara nih jadi hand body dan jadi hand lotion sama jadi sabun nih gitu. Jadi kayak di situ akhirnya kita terkoneksi satu sama lain untuk apa lagi nih yang ingin kita kembangkan dari bisnis kita tuh bisa di situ. Oke, jadi menarik nih. Jadi bisa nih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dosen, rekan-rekan mahasiswa untuk bisa nih dikepoin aja di DSC tahun ini, dan apakah mau preparation dulu atau misalnya nanti mau langsung dicoba untuk ikut kompetisinya boleh, karena ideation aja juga cukup sebenarnya ya. Dan jangan lupa nih bisa menerapkan tentang creativity, innovations, entrepreneurship, dan juga leadership untuk dapat diterapkan dalam bisnisnya. Begitu berarti ya Mbak Dini ya? Ya betul. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Mungkin saya izin bergeser ke pembicara selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Raisya untuk dari perspektif kampus dan juga Mampus Institute ya, sebagai salah satu pendamping kampus juga di Indonesia untuk mengembangkan potensi anak-anak bangsa. Pertanyaannya adalah,
bagaimana kampus dari Politeknik LP3 Jakarta ataupun Markas Institute dapat mendorong mahasiswa untuk menggabungkan creativity, innovation, entrepreneurship, dan juga leadership dalam mengembangkan solusi yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu menciptakan dampak jangka panjang. Nah, berarti bagaimana cara kita sebagai provider untuk membimbing dan memonitor kira-kira mereka ini bisa nggak sih membuat sebuah ide dan solusi yang dampaknya jangka panjang. Mungkin saya izin untuk ke Pak Dr. Andes Jainuddin, kira-kira seperti apa kalau dari perspektif kampus, Pak? Ya, terima kasih Mbak Tia. Jadi yang pertama, integrasi itu pasti sangat dibutuhkan untuk project base gitu ya. Nah, integrasi ya pasti ada bagaimana menciptakan kreativitas, inovasi, kemudian leadership dan mental kewirausahaan gitu. Nah, maka dalam hal ini tidak bisa hanya satu parsial gitu. Maka harus ada terintegrasi mulai dari yayasan, kemudian dosen, kemudian infrastruktur sampai kepada mahasiswa dan user gitu ya, dan user. Nah, ini yang selalu kami jadikan siklus gitu ya untuk supaya ini tetap kita kelola benar gitu ya. Jadi kelola ini mungkin jadi kuncinya di tata kelola itu gitu ya. Nah, maka buktinya apa? Jadi hasil produknya gitu ya. Hasil produknya walaupun anak-anak kami itu insya Allah bekerja, pasti dia mempunyai mental entrepreneurship gitu ya, mental kemandirian, mental struggle, mental tahan banting dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang selalu kami bentuk. Jadi untuk jangka panjangnya, terus apa? Maka kami pun perlu feedback dari user gitu ya, dari user. Jadi selalu ada riset kepada user gimana dengan anak-anak kami. Memang tidak semuanya seperti itu ya Mbak ya, ada aja satu dua yang tiba-tiba misalnya pindah nggak ngomong dan seterusnya, masih tetap ada mental itu gitu. Tapi yang kami terus kembangkan adalah itu. Kemudian untuk yang wirausaha, kami ada tracer namanya, tracer study gitu ya. Nah, ini yang kami bina terus. Jadi banyak yang sudah menjadi pengusaha sekian lama gitu ya, masih kami maintenance sehingga dia harus mampu menginspirasi adik-adiknya gitu. Mungkin itu kolaborasi yang kami lakukan gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Silly atas jawabannya. Kalau dari perspektif Markas Institute sendiri seperti apa Mas Dio? Karena kan kita juga institusi pendidikan juga nih ya yang memang membantu kampus dan juga sekolah-sekolah di Indonesia untuk dapat terus mengembangkan potensi anak bangsa. Itu seperti apa solusi yang bisa dibuat itu lebih jangka panjang gitu? Nah, jadi kalau menurut saya kita ini harus membuat organisasi atau tempat belajar kita itu menjadi tempat yang aman atau safe gitu. Jadi banyak mahasiswa yang aku ingin melakukan A, aku ingin melakukan B, tapi bisa terhambat oleh misalnya peraturan ataupun misalnya terhambat karena tidak boleh. Nah, coba kita berikan sedikit kebebasan, tapi kebebasan itu kan kadang-kadang suka keterlaluan. Nah, tapi kita bagaimana menyiapkan tempat mereka kalau misalnya mereka mendapatkan hambatan harus kemana. Misalnya kalau kita di universitas atau di kampus ingin menciptakan banyak sekali entrepreneur, tapi begitu misalnya mereka rugi, terus mereka nggak tahu nih harus kemana. Nah, mungkin ada sebuah kayak institusi kayak organisasi yang bisa memberikan bantuan. Kalau rugi, bagaimana cara melihat laporan keuangan? Bagaimana supaya kita bisa memperbaiki laporan-laporan tersebut supaya tidak rugi ke depannya? Ataupun misalnya dalam masalah legalitas kita disu atau seperti apa. Nah, bagaimana juga pihak organisasi atau kampus melindungi anak-anaknya dari pihak-pihak seperti itu. Ataupun misalnya ingin membuat sebuah brand, bagaimana biar brandnya ini bisa long lasting. Kita harus punyai center ataupun apa untuk bisa menjaga supaya brandnya itu bisa dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Mungkin itu sih menurut saya. Jadi harus memiliki tempat yang aman untuk kita bisa belajar. Oke, terima kasih Mas Gio. Kalau dari Markas Institute sendiri kan kita ada beberapa program ya untuk pengembangan mahasiswa juga dan juga para dosen.
Kira-kira dari perspektif kita itu sebenarnya kita bisa membantu dari segi apa sih Mas gitu? Kalau dari kampus kan tadi memang ada beberapa visi dan misi yang sudah dikembangkan juga dari mulai awal mereka masuk ke dalam sekolah-sekolah ke universitas tersebut, dan kita sebagai pihak ketiga yang membantu sekolah-sekolah ini kira-kira kita bisa membantu dari sisi apanya gitu. Pertama, kita bisa membantu dari tadi sisi case center. Jadi di Makpes kita sedang mengembangkan case center sehingga nanti Bapak Ibu dosen bisa mengambil bahan dari kita. Jadi tidak perlu lagi misalnya harus ke industri terus mencari lagi subject matter expert. Misalnya lagi rame ChatGPT, data science, terus tidak perlu lagi belajar selama itu, bisa mencari knowledge dengan lebih cepat. Dan kita juga ada beberapa sertifikasi yang mungkin ke depannya Bapak Ibu bisa ambil tadi kayak sertifikasi menjadi seorang facilitator ataupun nanti sertifikasi ChatGPT. Jadi saya melihat banyak dosen juga yang kewalahan nih dengan adanya ChatGPT. Nah, tapi dengan kita belajar ChatGPT bukan berarti kita membiarkan anak-anak kita memakai, tapi bagaimana kita ngerti logiknya supaya nanti ketika ada anak yang menggunakan ChatGPT kita bisa tahu ini ChatGPT atau bukan. Karena banyak yang menuduh menggunakan misalnya no ChatGPT atau zero ChatGPT, padahal itu ada tulisan asli. Karena mereka tidak tahu logiknya ChatGPT seperti apa. Ketika Bapak Ibu sering menggunakan, pasti Bapak Ibu akan tahu bagaimana sih bedanya hasil punya anak ataupun hasil dari ChatGPT. Mungkin itu sih, Mbak Yegi. Oke, terima kasih banyak Mas Yova untuk jawabannya. Mungkin saya terakhir aja nih ke Pak Dr. Zainuddin, mungkin bisa sekalian penutup juga untuk sesi kita pada siang hari ini, Pak. Dari perspektif kampus sendiri dan Bapak sebagai juga orang yang memang berpengaruh di kampus gitu, Pak. Kira-kira pesan apa yang memang Bapak ingin sampaikan kepada para dosen di luar sana untuk dapat terus mengembangkan potensi dari anak bangsa kita, supaya tidak lagi mereka terkurung dalam satu bubble yang memang hanya fokus untuk belajar saja, tapi juga memang kita bisa berkembang lebih jauh gitu. Apakah memang dosen ini harus terus mengikuti perkembangan zaman? Dan kalau memang iya, kira-kira seperti apa yang memang kita para dosen bisa lakukan untuk dapat mengikuti terus perkembangan zaman dan juga perubahan perilaku dari anak didik kita? Seperti itu, bagaimana Pak? Mungkin. Ya, yang pertama terima kasih Mbak Yegi. Yang pertama, dosen itu kalau saya kebetulan saya dosen, saya yakin banget gitu bahwa profesi dosen itu sangat mulia gitu ya, sangat mulia. Berarti saya harus mencintai gitu ya, mencintai profesi dosen ini gitu. Terus yang kedua, dosen itu harus adaptable gitu ya, harus adaptable terhadap apapun, terhadap lingkungan, terhadap teknologi, terhadap anak-anak yang kita didik khususnya gitu ya, sehingga kita bisa menjadi passion mereka gitulah ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dosen ini yang menurut saya selain yang CIEL ini harus diterapkan gitu ya. Ya memang harus banyak eksperimen, banyak keluar gitu ya. Sehingga di industri seperti apa, di luar seperti apa gitu ya. Sehingga benar-benar selalu ciptakan inspirasi buat anak-anak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya dosen harus bisa menjadi teladan gitu ya, bisa menjadi teladan. Mungkin ada banyak hal, tapi menurut saya kuncinya di situ ya, kita kembangkan, insya Allah kita menjadi dosen-dosen yang terbaik untuk anak-anak generasi muda kita. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Pak Dr. Zainuddin. Jadi memang setiap elemen ya dari memang dalam kita mengembangkan potensi anak bangsa ini juga memang harus selalu kita mengikuti perkembangan zaman dari sisi akademisi, dari sisi praktisioner maupun juga dari sisi kita sebagai penyedia layanan juga seperti Makpes Institute ya, dapat mendukung juga para anak bangsa ini untuk mengembangkan potensi mereka gitu. Nah, terima kasih banyak untuk jawabannya dari Pak Dr. Zainuddin, Mas Giovanni dan juga Mbak Dini. Di sesi Q&A ini kita tutup dulu, dan terima kasih juga sudah memberikan beberapa pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian di kolom chat juga tadi, dan semoga jawaban-jawabannya dapat memberikan inspirasi dan juga knowledge baru untuk rekan-rekan sekalian. Dan mungkin bisa nih ada kolaborasi antara Politeknik FP3 Jakarta dengan Damatara gitu ya. Harus itu Mbak Dini sama Mas Gio ya. Siap. Oke, siap sekali gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan mungkin saya izin untuk menutup sesi pada pagi siang hari ini. Terima kasih banyak. Oke. Nah, Sobat MI,
Iya, selamat. Terima kasih juga rekan-rekan sekalian. Jadi, Sobat Emai, dengan berakhir tadi sesi Q&A kita, berakhir sudah kegiatan dari Markus Goes to Campus episode 28 pada pagi hari ini. Saya izin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini. Dimulai tadi ada Bapak Dr. Anas Jaidun Ahmad, selaku Direktur Politeknik LPTG Jakarta, dan juga ada Mbak Nurdini Prihastiti, selaku founder Dhammakara dan juga alumni dari DSC 2023, dan terakhir ada Mas Giovanni Alexander, selaku Product Manager dari Markus Institute. Dan rekan-rekan sekalian, jangan lupa untuk mengisi link absen yang telah di-share juga di kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat dari ketersediaan rekan-rekan sekalian untuk mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Dan tidak lupa juga rekan-rekan sekalian bisa memfollow Instagram kita di @markusinstitute dan juga @markusevents untuk mendapatkan informasi menarik terkait dengan program dan juga event dari Markus Institute dan juga MCOP secara keseluruhan, yang dimana memang kita sering sekali membuat event-event tertuju sekali untuk kampus-kampus yang ada di Indonesia. Nah, mungkin saya izin untuk menutup sesi pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Markus Goes to Campus yang sering diadakan di setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya Yegi Esarita pamit undur diri dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih semuanya dan happy weekend. Happy Pemenang dari Diploma Excellence Season 14 ini Challengers, bagaimana mereka harus berjalan sendiri, membawa sebuah pesan yang menjadi tujuan ketika mereka memulai, yang menjadi purpose awal yang mereka jaga hingga sampai di tujuan. Entrepreneurship is a lonely journey.